Puncak Kehidupan bab 11. Saat Gaston mulai mengenali pria tua yang berdiri di belakang, ekspresi wajahnya berubah drastis. Orang itu adalah kepala Thousand Miles Conglomerate dan kepala dunia bawah tanah, Lord Lex Gunther. Dia tidak punya nyali untuk mencaci maki Lord Lex. Bagaimanapun, dia masih menghargai hidupnya. Gaston berdiri membeku sejenak. Saat dia mengumpulkan pikirannya, dia segera tersenyum dan meminta maaf. Lord Lex, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu itu kamu. Tolong jadilah pemaaf untuk menunjukkan kebesaranmu. Tolong maafkan saya atas apa yang baru saja saya katakan. Saya tahu Anda adalah pria yang berhati besar. Oh, saya Gaston. Anda mengirim seseorang untuk memanggil saya. Apakah tujuan pertemuan ini untuk memberikan tugas tambahan kepadaku? Mungkin untuk mempromosikan saya menjadi manajer. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik dari kemampuan saya. Wajah Lord Lex sedikit merosot. Matanya suram dan dingin. Dia berkata dengan suara monoton, "Mari kita bicarakan di ruang rapat." Ketika Gaston melihat bahwa Lord Lex tidak menyerang dia merasakan kegembiraan yang besar. Lord Lex tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Dia marah dan semua orang bisa melihatnya di wajahnya. Gaston menduga itu ada hubungannya dengan Alex yang berdiri di samping Lord Lex. Gaston berpikir, sudah berakhir untuk si bodoh ini. Lord Lex berbicara kepada salah satu personel yang berdiri di depan pintu. Tolong tunjukkan dia ke ruang rapat. Pria itu terkejut, tapi dia masih mengangguk setuju. Pandangan Lord Lex perlahan beralih ke Alex dan berseru, "Tuan." Suaranya tidak keras, tetapi orang yang menjaga pintu sangat terlatih dalam seni bela diri dan memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik. Saat dia mendengar bagaimana Lord Lex baru saja memanggil Alex, tubuhnya membeku sesaat. Petugas keamanan berpikir, "Tuan, sejak kapan Lord Lex yang perkasa memiliki master?" Seseorang yang mendapat rasa hormat seperti itu dari Lord Lex pasti luar biasa. Ketika dia ingat dia telah memerintahkan pemuda itu untuk berlutut dan meminta maaf, dia mengkhawatirkan nyawanya. Semuanya sudah berakhir. Tanggal hari ini akan ditandai sebagai peringatan kematiannya. Hal yang sama bisa dikatakan tentang Gaston yang berjalan di sampingnya. Lucunya Gaston tidak tahu apa yang baru saja terjadi dan masih dengan gembira bertanya kepadanya, "Hei, siapa namamu?" "Nama saya Gaston Gates. Pemilik kota pelangi adalah paman saya." "Aku tidak percaya Lord Lex memanggilku hari ini. Sepertinya aku berhasil menarik perhatiannya. Aku pikir aku akan sering berada di sini di masa depan." Petugas keamanan berpikir, "Sering ke sini? Malahan ada tanda tanya apakah Anda akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Gaston melanjutkan, "Tahukah kamu siapa orang bodoh yang berdiri di depan pintu? Dia adalah putra William Rockefeller, mantan bos Rockefeller Group. Masa kejayaannya sudah lewat dan dia hanyalah seorang pengecut yang bergantung pada wanita sekarang. Dia sudah menikah selama setahun, tapi istrinya masih perawan. Faktanya, istrinya akan diambil darinya. Bukankah ini cerita yang lucu?" Petugas keamanan tetap diam. Gaston hanya bersenandung lembut dan tidak berbicara sepatah kata pun kepadanya. Dia mengumpat dalam benaknya, benar-benar bodoh. Orang ini juga hanya idiot. Dengan dukungan pamanku saja, aku akan segera menjadi salah satu orang atas di Thousand Miles Conglomerate. Dan ketika saatnya tiba, yang diperlukan hanyalah pandangan dari aku dan kamu akan hancur. Tak lama kemudian mereka sampai di ruang pertemuan. Ada seseorang yang sudah berlutut di sana saat mereka masuk.
Gaston sambil tertawa berkata, "Siapa orang yang berlutut di sini? Apakah Lord Black memanggil saya untuk menendang?" Gaston tidak dapat menyelesaikan kalimatnya sebelum orang yang berlutut di tanah itu berbalik. "Paman, itu kamu? Mengapa kamu berlutut?" Orang yang berlutut adalah John Keats, pemilik Kota Pelangi. Dialah yang telah menandatangani kesepakatan dengan Lady Dorothy mewakili Essex Construction. "Kamu bajingan kecil," John Keats menjerit saat dia melompat, berjalan melintasi ruangan dan menampar Gaston dengan keras hingga hidung Gaston mulai berdarah. Dia sangat marah melihat Gaston. Melihat Gaston, John Keats langsung murka, melompat dan menamparnya dengan keras. Gaston kaget dan dia berkata, "Paman, kenapa kamu memukulku?" "Saya akan membunuhmu." John meraung saat dia berlari ke depan, meninju dan menendang. Saat ini Alex dan Lord Black masuk bersama. "Berlutut," kata John. "Segera berlutut pada Tuan. Rendahkan diri dan minta maaf. Tampar dirimu saat melakukannya." John Keats menendang Gaston begitu keras sehingga dia hampir pecah menjadi dua. Gaston mengintip wajah Alex yang tanpa ekspresi. Dia bingung. Dia menunjuk Alex dan berteriak, "Paman, apakah kamu gila? Aku dapat mengabaikan fakta bahwa Anda memukulku tanpa alasan. Tetapi mengapa Anda ingin aku meminta maaf kepada anjing ini? Apakah Anda tahu siapa dia? Dia hanya seorang pengecut, omong kosong yang tidak berharga. Dia bahkan tidak pantas berlutut padaku." Ekspresi wajah Alex tidak berubah. Dia sudah terbiasa dengan hinaan seperti itu dari Nyonya Claire selama 10 bulan terakhir. Dia sering mendengar ini dari mulut Nyonya Claire dalam 10 bulan terakhir, dan dia sudah terbiasa. Lord Black menunjukkan niat membunuhnya dan berkata dengan dingin, "John Keats, kamu telah membantu membesarkan keponakan yang luar biasa." Saat Lord Black berbicara, udara di sekitarnya membeku. Hati John sakit dan dia harus membuat keputusan saat itu juga. "Master Black," kata John, "ini adalah kesalahan saya karena tidak mengajar dia dengan baik. Saya akan menangani hewan ini sendiri." "Apa?" Gaston tidak percaya bahwa pamannya telah melemparnya seperti sampah. "Paman John, tolong jangan gila. Aku satu-satunya keponakanmu," Gaston berteriak. John mendesah. Dia benar-benar memukul Gaston untuk melindungi dirinya sendiri. Dia ingin menunjukkan penyesalan sehingga Lord Black bisa saja mengampuni nyawanya. Namun itu tidak berhasil sesuai dengan rencananya. Keponakannya yang keras kepala tidak mengerti situasinya dan John hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. "Kamu hewan kotor," teriak John. "Kamu seharusnya tidak membuat musuh seperti Tuan Alex dan mendambakan istrinya. Hari ini akan menjadi hari terakhir dalam hidupmu." "Apa?" Gaston menjawab dengan kaget. "Dia bukan tuan, dia hanya sampah." Lord Black mencibir. "Dia adalah putra seorang teman lamaku. Kamu memperlakukannya seperti kamu memperlakukanku. Kamu pikir aku juga sampah?" Mata Gaston terbuka lebar dan mulutnya menganga seperti ikan mas mati. Dia akhirnya menyadari kesalahannya. Dia benar-benar akan membayar dengan nyawanya untuk kebodohannya. Gaston dengan cepat berlutut dan berkata, "Maaf Tuan Alex, saya hanya melakukan tindakan demi uang. Tuan Alex, saya tidak benar-benar ingin istri Anda menemani saya." Alex tertegun sejenak dan Spark Rockefeller muncul di benaknya. "Sekarang beritahu saya, siapa di balik seluruh masalah ini?" Alex bertanya sambil tatapannya menembus Gaston. Gaston tahu masalahnya dan tidak berani menyembunyikan apapun dari Alex. Dia berkata, "Ini Spark. Bajingan itu berkata bahwa selama aku melakukan ini untuknya, dia akan memberiku 10 juta dolar dan 3 wanita cantik. Aku dibutakan oleh keserakahanku.
Aku berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Tuan Alex, tolong selamatkan hidupku. Aku bersumpah, mulai sekarang aku bersedia menjadi anjing pesuruhmu. Aku bersumpah disambar petir jika aku berbohong kepadamu. Alex penuh dengan niat membunuh. Benar-benar bocah Spark yang ada di balik semua ini. Lanjut ke bab 12. Lord Rex menendang Gaston dan berteriak, "Sudah terlambat untuk meminta belas kasihan sekarang. Tarik dia keluar dan tenggelamkan dia." Penjaga keamanan itu maju ke depan. Pada saat itu keinginan Gaston untuk hidup semakin meningkat. Dia merendahkan diri lagi dan lagi. Dahinya terbelah dan darah menyembur keluar. Gaston berteriak, "Lord Rex, tolong selamatkan hidup saya. Paman John, tolong bantu saya. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar menyesal. Tuan Alex, tolong selamatkan saya." Pemandangan itu sulit ditanggung oleh John Gates, tetapi dia tidak bisa mengumumkan sepatah kata pun. Alex melirik Gaston dan berkata, "Biarkan dia tetap hidup. Dia masih berguna bagi kita." Mendengar kata-kata Alex, rasa syukur tertulis di seluruh wajah John. Dia dengan cepat menendang Gaston dan berkata, "Cepat, terima kasih pada Tuan Alex. Ingat, dia akan menjadi tuanmu mulai sekarang." Gaston buru-buru merendahkan diri dan berkata, terima kasih Tuan Alex." Lord Lex tidak bisa menyembunyikan amarah dalam suara ini dan berkata, "Spark Rockefeller, dia layak mendapatkan kematian yang mengerikan karena kekejamannya. Aku akan mengirim seseorang untuk membawanya ke sini. Kami akan merobek tubuhnya dari satu lengan ke tubuh lainnya." Dalam benaknya, Alex ingin melihat bagaimana reaksi Spark setelah semua orang tahu apa yang telah dia lakukan. Dia juga ingin melihat raut wajah Madam Claire ketika dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tunggu dulu, aku akan berurusan dengan Spark secara pribadi." Bukankah dia mencoba bertindak seperti pahlawan, penyelamat yang baik? Aku akan merusak reputasi dan hidupnya. Kemudian dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Gaston, "Ingat, jangan berani-berani memberitahu siapapun tentang identitasku. Jika ibu mertuaku mengetahuinya, aku akan memastikan kamu berenang bersama ikan." Gaston buru-buru menjawab, Ya, bibirku tertutup. Tuan, Anda sangat pintar, berpura-pura untuk memberikan balas dendam yang terbaik untuk Spark." Alex terhibur saat Gaston mengolesinya dengan sanjungan, sementara darah masih mengalir di dahinya. Dalam benak Alex, orang yang ingin dihadapi pertama kali adalah Nyonya Claire. Dia berencana untuk membuatnya jijik dengan berpura-pura menjadi miskin dan tidak setuju untuk bercerai. Itu seharusnya membuatnya marah. "Baiklah, aku akan menghubungi kamu saat dibutuhkan. Untuk saat ini, buat dirimu lenyap," ucap Alex pada Gaston. "Baik Tuhan, saya pasti akan bekerja sama dan membantu Anda untuk mempermalukan Spark. Saya tidak pernah benar-benar menyukainya sejak awal. Dia hanya bermain pahlawan dengan uang yang dia curi darimu. Dia tidak sebanding dengan Anda." Alex menambahkan, "Tolong berikan permintaan maaf resmi pada istri saya dari kota Pelangi sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang. Apakah kamu tahu betapa dia telah menderita karena tindakan kamu? Bahkan jika aku membunuhmu 10 kali, kamu tetap tidak akan bisa menebus kesalahanmu." Alex tidak terburu-buru pulang. Dia baru makan setengah mangkok salad di sore hari dan perutnya belum kenyang. Dia ditemani oleh Lord Lex. Dia makan siang dengan makanan yang mewah, lalu berjalan-jalan di Hell Angels. Setelah itu dia menggunakan mobil Rolls Royce Phantom untuk pulang. Turun beberapa ratus meter dari kediaman Asek dan berjalan perlahan ke villa. Saat Alex berjalan menuju villa, dia melihat beberapa tas berserakan di depan gerbang villa. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata semua barang miliknya telah dibuang. Ada juga bingkai foto yang rusak di tanah. Foto itu berisi potret keluarga Alex, dirinya dan orang tuanya, dan ada jejak kaki yang jelas di atasnya. Seseorang jelas menginjaknya dengan sengaja.
Alex sangat marah dan dia menyerbu ke dalam villa sambil berteriak, "Siapa yang melakukannya? Siapa yang menginjak potret keluargaku?" Madam Claire, Lady Beatrice, dan Spark Rockefeller berada di ruang tamu ketika Alex menyerbu masuk. Nyonya Claire dengan marah menjawab, "Aku yang melakukannya. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Kamu sampah, akan segera diceraikan. Mengapa kamu masih tinggal di rumah kami?" Mata Alex dingin dan mengancam. Ini pertama kalinya Nyonya Claire melihatnya seperti ini, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia dengan ketakutan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Apa kamu akan membunuhku?" Lady Beatrice dengan cepat meraih Madam Claire dan berkata, "Ibuku menginjaknya secara tidak sengaja." Alex berkedip dan tertawa berkata, "Bu, kamu adalah ibu mertuaku. Mengapa aku ingin membunuhmu?" "Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupku dan melayanimu sambil hidup dan memberikan penguburan yang layak setelah kematian." Ketika Madam Claire mendengarnya, dia sangat marah karena dia berada di antara hidup dan mati. Dia berteriak, "Brengsek, apakah kamu melamun? Siapa ibumu? Kamu bisa pergi dan memberikan penguburan yang layak untuk ibumu." Alex berkata, "Kamu adalah ibuku. Kau segera bercerai. Beatrice, telepon kakakmu dan katakan padanya untuk segera pergi ke kantor registrasi pernikahan." Alex menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bu, tidak perlu itu. Dorothy dan aku tidak akan bercerai. Tidakkah kamu ingin memiliki kekuatan keluarga Rockefeller? Aku takut jika kita bercerai, kamu tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan." Spark berdiri dan berkata, "Alex, aku benar-benar tidak menyangka kamu benar-benar berperilaku seperti anjing. Kamu masih ingin terus mempererat hubunganmu dengan Dorothy demi uang? Itu hanya membuang-membuang uang untuk membuat kamu dan ibumu tetap hidup. Mari kita langsung saja ke tujuan utama. Jika kamu dan Dorothy mengajukan perceraian, aku akan memberi kamu tambahan $1 juta. Aku juga secara pribadi akan memastikan bahwa kamu mendapatkan pekerjaan kebersihan di Rockefeller Group. Aku dengar kamu telah menjadi pengasuh yang luar biasa di sini. Di keluarga Asek, aku rasa kamu memang memiliki bakat untuk bersih-bersih." Sebelum Alex bisa menjawab, Lady Dorothy masuk. Bunyi langkahnya keras dan jelas. Saat Lady Dorothy masuk, dia dengan gembira berteriak, "Bu, itu telah diselesaikan." Nyonya Claire bingung dan bertanya, "Apa yang diselesaikan?" "Masalah dengan Thousand Miles Conglomerate." Lady Dorothy menjawab, "John Gates, orang yang bertanggung jawab atas Kota Pelangi, meneleponku secara pribadi dan mengatakan bahwa dia mengetahui perbuatan jahat Gaston dan telah memberinya hukuman berat. Dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari kelompok mereka yang akan mengganggu kita lagi." Aku sangat lega. Saat dia berbicara, air mata jatuh dari matanya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang harus dia lalui 2 hari terakhir ini. Thousand Miles Conglomerate terlalu menekannya. Insiden dengan Thousand Miles Conglomerate bukanlah satu-satunya hal yang menekannya, tetapi ketika keluarganya sendiri mengetahui hal ini, mereka tidak membantunya sama sekali. Sebaliknya, mereka menyuruhnya untuk tidur dengan Gaston sebagai permintaan maaf. Selain itu, ada juga tekanan dari Spark dan kekecewaannya pada Alex. Dia berada di ambang kehancuran. Alex terharu saat melihat Dorothy dalam kondisi ini. Dia berjalan menuju Dorothy dan berkata dengan keras dan sungguh-sungguh, "Dorothy sayang, seperti yang aku katakan, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan melindungimu. Siapapun yang berani menggertakmu harus melangkahi ayatku." Pada saat ini, Spark memelototi belati padanya. Lady Dorothy menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Apakah kamu benar-benar membantuku menyelesaikannya? Teman ayahmu sudah turun tangan?" "Tentu saja," Alex menjawab. "Terima kasih," kata Dorothy. "Senang situasinya akhirnya berakhir." "Tentu saja, kita adalah suami dan istri. Aku akan melindungimu selama sisa hidup kita."
Alex berkata sambil meraih wajah Dorothy, ingin menyeka air matanya. Nyonya Claire yang berdiri samping mereka tiba-tiba mendorong Alex. Alex tidak siap untuk tindakan mendadaknya dan jatuh ke tanah. Lengannya membentur tepi dan sudut meja kopi, cukup sakit dan bisa membuatnya memar. Apa kamu gila? Lady Dorothy berkata sambil dengan cepat membantu Alex berdiri. Alex, kamu baik-baik saja? Nyonya Claire bergegas dan menarik Dorothy pergi dan berkata, siapa sih yang gila? Apa menurutmu dialah yang membantumu? Kemampuan apa yang dia miliki? Semua ini diselesaikan karena Spark. Spark masih bingung dengan pemberitaannya. Dia berpikir, apa yang sedang dilakukan Gaston? Dia mengambil uang dariku, namun dia tidak bisa melakukan bagiannya dari kesepakatan kita. Ketika dia mendengar apa yang baru saja dikatakan Nyonya Claire, dia langsung terkekeh dan berkata, ya, aku menelepon ayah untuk bertemu dengan John Gates. Alex, berhentilah berpura-pura kamu mampu melakukan apapun. Apakah kamu lupa bahwa ayahmu dihukum karena korupsi? Orang macam apa yang masih menjadi temannya? Jangan percaya dia, Dorothy. Dia bahkan berbohong tentang membeli perhiasan senilai 30 juta dolar. Tapi ternyata itu terbuat dari kaca. Hati Lady Dorothy dipenuhi dengan kecurigaan ketika ia mendengar apa yang dikatakan Spark. Lanjut bab 13. Lady Dorothy mempercayai Alex, tetapi apa yang dikatakan Alex sulit dipercaya. Yang terpenting, Alex telah menghabiskan 10 bulan untuk tidak menjadi dirinya sendiri, dan kesan itu masih sangat melekat di benak Dorothy. Alex menatap Spark dengan dingin. Sekali lagi dengan kebohonganmu, saya ingin melihat sampai kapan kamu berbohong. Apakah kamu pikir kebohongan kamu akan lancar? Apa kamu akan menggunakan Thousand Miles Conglomerate untuk memaksaku menceraikan Dorothy? Lelucon macam apa itu? John Gates dari Thousand Miles Conglomerate, bukan? Dia sudah berlutut di depanku, memohon belas kasihan. Semua orang mencibir, bahkan Lady Dorothy kecewa pada Alex, mengira dia berbohong. Spark tertawa keras. Alex, aku tidak menyangka kamu benar-benar delusi dan memiliki halusinasi seperti itu di benakmu. John Gates dari Thousand Miles Conglomerate berlutut di depan kamu? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Lord Lex bekerja untuk kamu? Alex mencibir, Lord Lex Gunther memang bekerja untukku. Namun ini belum saatnya mengeluarkan kartu itu. Dia memandang Lady Dorothy dan berkata, Dorothy, semua disebabkan oleh dia. Dialah yang memberi Gaston 50 juta dolar dan menjanjikan 3 wanita cantik. Dia mencoba menciptakan situasi yang akan memaksa kamu menjadi istrinya. Apakah aku benar, Spark? Saat Spark mendengarnya, ada jejak kepanikan di matanya. Alex baru saja mengungkap kebenaran di depan semua orang. Tapi saat ini, Nyonya Claire mengambil sapu memukul kepala Alex dan mengumpat, omong kosong. Itu semua tentang dirimu, bajingan yang mengarang dongeng di benakmu. Berhenti mengatakan omong kosong seperti itu. 50 juta dolar dan 3 wanita? Kamu gila. Dengan begitu banyak uang, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Mengapa dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan kesempatan berhubungan dengan Dorothy? Alex mengambil sapu dan menjawab, karena dia cabul yang ingin menikahi saudara iparnya. Spark berkata dengan marah, kamu pasti sudah gila. Aku tidak akan meladenimu. Setelah itu Nyonya Claire mulai memukul Alex dengan marah, mengejarnya keluar dari Villa Essex sambil berteriak, keluar, keluar. Jangan melangkah satu langkah pun ke rumah keluarga kami mulai sekarang. Alex mencoba berbicara dengan Dorothy yang masih berada di dalam rumah dan berkata, Dorothy, pikirkanlah, aku tahan diperlakukan seperti sampah. Aku bisa dipukuli dan dimarahi oleh ibumu, tetapi aku tidak pernah berbohong kepadamu. Bang, Nyonya Claire menutup gerbangnya. Alex menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan impulsif dan amarahnya, lalu mengambil barang bawaannya yang dibuang keluar rumah. Spark tersenyum dan memandang Lady Dorothy dan berkata tanpa rasa malu, Dorothy, lihat,
Ayahku telah membantu Anda memecahkan masalah. Anda dapat mengajukan gugatan cerai hari ini. Lady Dorothy curiga. Spark, bukankah kamu mengatakan bahwa ayahmu tidak akan turun tangan untuk membantu jika aku belum bercerai? Aku tidak tahu siapa yang harus dipercaya sekarang. Lady Beatrice berkata, Kakak, apakah kamu kerasukan? Apakah kamu akan percaya orang gila dan delisi itu? Spark kemudian berkata, kamu tidak percaya padaku? Aku akan menemui ayahku dan dia akan membuktikannya kepadamu. Dia pergi dengan terburu-buru setelah mengatakan itu. Bahkan dia sedikit panik dan bergegas mencari Gaston untuk menanyakan bagaimana situasinya. Nyonya Claire dengan cepat memuji, menantu yang baik. Aku percaya kamu, katakan padanya bahwa saya sangat berterima kasih. Spark mengangguk, membuka pintu dan pergi. Alex melihat Spark masuk ke Lamborghini-nya dengan perpisahan yang hangat dari Madame Claire dan Lady Beatrice. Bisakah kamu bergerak lebih cepat? Bersihkan barang-barangmu dan keluar dari sini, kata Madame Claire sambil meludahi kakek Alex saat kembali ke dalam. Alex baru saja selesai berkemas. Dia hanya mengambil barang-barang yang penting untuknya. Dia membuang sisa barang miliknya dan berencana untuk membeli yang baru. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki jumlah uang yang tidak terbatas. Saat dia akan pergi, Lady Dorothy bergegas menghampiri Alex. Alex, tolong jangan pergi, kata Lady Dorothy. Alex berhenti dan berbalik. Dia kecewa karena Dorothy masih ragu tentang apa yang dia katakan. Sambil tersenyum pahit, Alex berkata, semua milikku telah dibuang. Haruskah aku tidur di gerbang jika aku tidak pergi? Dorothy menjawab, jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu tidak perlu merasa bersalah. Jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu harus pergi? Ibuku bertekad untuk membiarkan Spark masuk ke dalam keluarga kami. Jika dia orang di balik semua ini, mengapa kamu tidak tinggal dan melindungiku? Bagaimana jika ibu saya membiusku sebelum Spark datang? Alex memikirkannya. Penyihir tua itu mungkin benar-benar bisa melakukannya hanya demi uang. Melihat Madame Claire yang menatapnya dengan ganas seperti harimau, dia mengangguk dan berkata, kamu benar, aku tidak boleh pergi. Aku masih suamimu dan aku akan menjadi suamimu selamanya. Nyonya Claire dengan marah bergegas keluar dengan sapu. Dorothy berdiri di depan Alex dan berkata, Bu, jika ibu ingin mengusirnya, aku akan pergi bersamanya. Mungkin saat anak-anak kita besar nanti, aku akan kembali untuk menemuimu. Ketika Madame Claire mendengarnya, dia tercengang dan kembali ke kamarnya dengan marah. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa Lady Dorothy benar-benar bisa melakukannya. Seperti 10 bulan yang lalu, dia menusuk dirinya sendiri di dada untuk Alex. Lady Dorothy berkata kepada Alex lagi, buktikan padaku. Alex menjawab, apa yang kamu ingin aku buktikan? Dorothy berkata, buktikan bahwa kamu dapat melindungi di masa depan. Jika tidak, kamu masih akan diusir oleh ibuku. Aku akan tetap menjadi wanita Spark akhirnya. Alex tersenyum percaya diri dan berkata, jangan khawatir, aku akan membuktikannya kepadamu. Saya ingat bahwa 2 hari dari sekarang akan menjadi perayaan ulang tahun Asek Construction. Generasi muda keluarga Asek akan bersaing dengan penampilan tahunan mereka. Aku punya hadiah untukmu sebelum itu. Hadiah apa? Dorothy bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku lebih suka tidak mengatakannya, tetapi membuktikan kepada kamu dengan tindakan langsung, jawab Alex. Lady Dorothy curiga, tapi sepertinya dia tidak berbohong. Kemudian dia bertanya, di mana cincin kawinnya? Apakah kamu tidak membelinya kembali? Alex dengan cepat mengeluarkan cincin itu dari sakunya. Bantu aku untuk memakainya, Dorothy memerintahkan. Alex sangat senang dan gemetar dalam kegembiraan saat dia memegang tangannya yang lembut dan dengan lembut meletakkan cincin di jarinya. Lady Dorothy tahu bahwa itu benar-benar cincin kawinnya. Matanya berkaca-kaca saat dia berkata, Alex, kuharap kamu tidak berbohong kepadaku. Ini adalah kedua kalinya aku memintamu memasang cincin.
dan ini yang terakhir. Jika kamu kehilangannya lagi, semuanya akan berakhir di antara kita. Nyonya Claire bergegas keluar lagi. Lepaskan. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuh putriku? Jika kamu ingin tinggal di rumah ini, pergilah memasak, mengepel lantai, dan mencuci semua pakaian dengan tangan. Sementara itu, Spark memanggil Gaston Gates. Gaston, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak melanjutkan tawar-menawar dengan Asek? Kamu menjatuhkan semuanya pada akhir yang penting. Demikian episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga tentang tanda lonceng agar kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari novel-novel terbaru. Terima kasih.